Akhirnya sampai juga. Guys, hari ini gua ada di kantor pertanahan Kota Depok. Ya, kantor ini spesial nih karena mereka berjasa waktu itu ada sempat kasus viral mantan Wamenlu Dino Patijalal, kasusnya mereka yang ngurus guys dan berhasil memecahkan kasus itu. Nah, gue pengen lihat nih isi dari kantor pertanahan Kota Depok itu kayak apa, seefektif apa sih mereka menjalankan tugas mereka. Ayo ikut gue, let's go. Guys, gua udah ada di kantor pertanahan Kota Depok. Hari ini gue mau house touring sama sekaligus bincang-bincang sama Pak Kakannya. Let's go, ikut gua. Waduh, langsung disambut teman-teman. Waduh, Pak Kakan, terima kasih udah nyambut. Teman-teman, kita disambut langsung sama Pak Kepala Kantornya loh. Gila, ini suatu kehormatan nih. Karpet merah nih saya injek nih Pak. Aduh. Terima kasih Mas Jordi, selamat datang di kantor pertanahan Kota Depok. Saya Budi Jaya, Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, siap mendampingi Mas Jordi keliling kantor pertanahan Kota Depok. Terima kasih banyak Pak. Oke, kita hari ini keliling-keliling kantor pertanahan Kota Depok ya Pak ya? Boleh Mas Jordi, boleh. Siap. Boleh. Ayo Terima kita kasih, antar Pak. keliling Mas Jordi. Siap. Pak, ini kelihatannya rame banget ini Pak loketnya. Iya ya. Ini sehari bisa berapa nih Pak orang datang sini? Kalau sehari bisa 200-300, karena satu bulan tuh bisa 9.000 Pak. pelayanan. 9.000? Iya, Waduh. betul. Ini tantangan terbesar kita supaya data pertanahan kita dipercepat pendigitalannya. Mungkin ini yang akan kita coba maksimalkan Mas Jordi. Iya gampang banget sih ya kalau semuanya udah dari HP aja gitu kan. Betul, betul. Kita Iya. tadi sudah sampaikan, lihat sentuh tanahku itu sangat memudahkan. Teman-teman harus punya aplikasi sentuh tanahku sehingga bisa melihat pelayanannya cukup di genggaman. Kalau mau ngambil antrian itu nomor antrian dari mana Pak? Nomor antrian bisa diambil juga dari sentuh tanahku, Mas Oh, dari Jordi. sentuh tanahku Ada bisa sentuh juga. tanahku, bisa diambil. Sudah link dengan Oke. loket kita. Diberikan keterangan sama, nggak apa-apa ya, sama Mbak Siap. Desi. Siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Kasubag tata usaha saya. Bu Desi. Ya, Mas Jody. Ya, ini kita nanti ditemenin sama Mbak Desinya. Ayo Mbak Desi kita Baik, mari. langsung aja. Baik, mari. Oke. Jadi di sini nanti Mas Jody kalau pemohon mau pelayanan itu akan diarahkan sama security. Oke. Yang pasti pemohon harus punya aplikasi Sentuh Tanahku dulu. Oh harus punya Download dulu. dulu. Oh, Iya, gitu. jadi antriannya itu langsung dari Sentuh Tanahku. Oke. Ya, nanti sudah ambil antrian, ini di ruang tunggunya di sini. Wah, ini megah banget udah kayak hotel aja Bu. Kan? Iya, tapi kebetulan kita sekarang lagi renovasi, Oh, gitu. jadi mungkin ada sedikit ketidaknyamanan buat pemohon, tapi kita juga selalu bikin pengumuman kalau kita sedang renovasi untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Oke, makin nyaman deh. Iya. Oke, Bu. Di sini ruang tunggunya. Oh, ruang tunggunya di sini. Di sini, ini ada loketnya, ada sebanyak 15 loket. Ada... Coba teman-teman kita lihat deh. Ini ada 15 loket nih. Iya. Loketnya apa aja nih Bu? Ini ada loket informasi. Oke. Di sebelah sana. Sana loket informasi guys. Ini loket Sana. pelayanannya, Mas. Ini loket Itu pelayanan. sana loket informasi ya, Sebelah sana. sana loket informasi. Ini loket pelayanan di sini. Loket pelayanan di sini. Nah, ini loket info apa pelayanannya? Jadi ada yang kuasa dan non kuasa. Apa bedanya tuh Bu? Kalau kuasa itu untuk yang memakai kuasa, seperti memberikan pelayanannya melalui notaris gitu, atau dia tidak bisa langsung sendiri, bisa memberikan lewat kuasa atau saudara bisa, Oh, gitu. teman bisa, tapi harus pakai surat kuasa. Oke, kalau yang non kuasa berarti yang sendiri datang gitu. Sendiri datang sendiri ke sini. Oh, oke. Dan mana yang biasanya lebih cepat Bu? Sama aja sih, Mas. Sama aja? Sama aja. Tapi kalau misalnya ngurus-ngurus kayak gitu, semua tuh sesuai apa yang ada di informasi di Sentuh Tanahku, Bu? Ya, Udah pasti ada, semua CSP? tapi nanti kalau sama petugas loket juga diberikan informasi lagi. Oke. Syaratannya, jangka waktunya.
Ini ada loket penyerahan. Jadi Loket penyerahan, guys. Ambil sertifikatnya itu ada di sini. Sini loket penyerahan. Loket penyerahan ini jadi Iya, buat apa nih, Bu? jadi ambil sertifikatnya di sini, ambil produknya di sini. Oh gitu, oke. Jadi nanti ketika pelayanannya udah selesai, itu bisa nanti dapat informasi lewat WA, bisa juga cek lewat Sentuh Tanahku. Oh gitu, oke. Kita juga ada ajungan itu Ajungan untuk apa tuh? nyetak sertifikat elektronik. Oh, nyetak sertifikat elektronik. Ya, Boleh lihat nggak, Bu? Itu tempat Bapak. Coba lihat. Ya. Oh, ini bisa Jadi nyetak sertifikat bisa elektronik di nyetak sini, sertifikat guys. elektronik sendiri di sini. Coba lihat nih, Jadi dia guys. bisa connect pakai KTP di sini. Oh, jadi kalau tempel KTP di sini bisa nih? Iya. Boleh nggak coba aja? Tapi nyambung kan kalau soal tempel ini? Biasanya kelihatan Tempel di mana nih, Bu? di sini. Sini. Wow. Oh, jadi kalau punya sertifikat Sentuh Tanahku dan udah punya sertifikatnya tuh bisa download dari sini, bisa cetaknya cetak di sini. Bisa cetak di sini. Oke. Cetak sendiri di sini. Cetak sendiri ya. Oh, oke. Nggak perlu pusing-pusing gitu kan dan Dan ini langsung connect ke pusdatin kita. Jadi nanti terdata kita udah pakai berapa gitu. Di sini kan dalamnya ada belangkonya, tapi hasilnya nggak ada di sini. Oke. Wah, luar biasa nih. Dan kalau saya lihat nih dari desainnya ini udah bagus, udah nyaman gitu. Orang masuk juga nggak kadang-kadang kan kayak masuk ke kantor pertanahan, wah sumpek gitu kan. Iya. Makanya ini enggak nih, kelihatannya kayak wah di alam-alam ada pohon-pohonnya, ada daun-daunnya gitu, enak-enak. Iya. Oke. Saya nggak sabar nih ngeliat pas nanti udah jadinya gimana Boleh bentuknya. nanti. Nanti kita kunjungan lagi berarti. Iya, insya Allah. Ya oke. Insya Allah Dapat tahun lampu ini hijau selesai guys. sih. Tahun ini kita Oke. selesaikan. Bu, tadi saya dengar ada bazar ya? Boleh nggak iya, kita ke sana? Betul. Ayo. Ayo mari ke sana. Ayo kita ke bazar. Nah, ini kebetulan lagi ada Pekan Bazar UMKM. Waduh, ada bazarnya, Iya. keren banget. Jadi 1 bulan sekali pasti di awal bulan kita adakan bazar ini buat bantu UMKM yang ada di Depok ini. Oke. Nanti mungkin dibantu sama Mas Abi ya. Mas Oh, Abi ya. ada Mas Abi? Iya, ada Pak Abi. Mas Abi, Siap. makasih banyak nih. Kita mau Sama-sama. sekarang ngelihat jajanan-jajanan UMKM yang katanya cuma ada di Kantah Depok. Siap. Ayo, kita lihat nih apa Iya. aja yang ini. Waduh. Izin. Permisi, nah, ini Bu. dari Kecamatan Sukmajaya. Oh, Kecamatan Sukmajaya. Jual apa aja Dari nih, Bu? Beberapa kelurahan. Ada soto Betawi. Soto Betawi. Waduh. Bomboloni, ada es teh. Waduh. Ada donat gitu. Ada puding juga kita, Pak. Wah, puding. Ada flanya. Coba lihat, Bu. Boleh, Bu? 5.000-an. 5.000-an. Wah, murah banget, guys. Iya, Pak. Ini soto Betawi. Ini gue bakal kenyang di sini ya. Pak, ini berarti setiap bulannya kan beda kecamatan, berarti beda-beda dong Ya jualnya? Bapak, setiap bulannya kami memang mengadakan kegiatan UMKM. Nah, itu diadakan tiap hari Selasa sampai dengan Jumat di awal bulan. Pak, tapi saya mau nanya Pak, ini buat yang UMKM ini, mereka izin buat jualan di sini gimana caranya Pak? Sebenarnya mereka di sini gratis. Terima kasih banyak nih Pak udah Siap. ngasih kita tur ke kantor pertanahan Kota Depok juga. Nah, jadi UMKM ini unik banget karena cuma ada di Kantah Kota Depok juga. Kunjungin aja Kantah Kota Depok, nggak perlu takut kalau aduh BPN ribet, BPN lama, BPN mahal gitu kan. Nggak bener banget. Nah, ini udah pembuktian kita di sini barusan. Nah, sekarang gue mau ngobrol-ngobrol bareng Pak Kepala Kantornya sendiri. Ayo guys, ikut gue. Wah, ini kantor pertanahan Kota Depok keren banget sih, Pak. Tadi saya udah keliling-keliling kan, terus udah ngeliat loketnya, terus ada stafnya baik-baik, ramah-ramah gitu kan. Terima kasih banyak Pak ya udah nyambut kita di sini. Makasih Mas Dodi. Ya, Makasih. Pak, ini saya mau nanya nih. Ini kan
ATR BPN ini masyarakat sering bilang ribet, lama, mahal gitu kan. Tapi yang saya lihat ini nggak kayak gitu. Jadi kayak nggak ribet tuh, nggak lama tuh gitu kan. Saya datang udah langsung dilayanin, datang terus langsung ada solusinya gitu kan. Iya. Ini nyulapnya dari birokrasi yang ribet gitu sampai jadi digitalisasi ini gimana caranya? Kalau dibilang nyulap, kita kan bukan David Copperfield ya. Jadi semua dilakukan dengan tahapan-tahapan. Jadi memang paling berat untuk membangun kepercayaan ke masyarakat ya, bahwa kantor pertanahan khususnya di kantor pertanahan Kota Depok yang sekarang sedang berbenah, kekhawatiran masyarakat ribet pengurusannya, kemudian tidak pasti kapan selesainya, itu sudah mulai kami kikis image seperti itu. Nah Pak, itu gimana caranya buat mendigitalisasikan kayak warka-warka, sertifikat, terus kayak dokumen-dokumen yang ada gitu, itu digitalisasinya gimana caranya Pak? Digitalisasinya tentu kita dibantu sama teknologi juga Mas, Mas Jordi ya, dan bila suatu warka, itu kan warka sangat penting ya, warka itu bisa dibilang dia nyawa seseorang, begitulah. Karena suatu produk sertifikat terbit itu dari warka. Nah, warka ini yang harus kita jaga adalah keberadaannya. Kita dibantu dengan teknologi ya. Teknologi, semua data warka di-scan, kemudian kita ada sistem dari pusdatin kita, dan dari sistem itu dia akan membaca semua data yang sudah di-scan dan tersimpan di database kita. Nah, itulah tahapan-tahapan digitalisasi warka yang ada di kantor pertanahan Kota Depok. Wah, PR-nya gede banget itu ya Pak ya? Sangat besar PR-nya, karena data kita tuh ratusan ribu Mas Jordi. Ratusan ribu? Bayangin Mas Jordi, Waduh. kalau itu harus harus misalnya rusak ya, amit-amit. Misalnya kena banjir Kota Depok. Aduh. Ya kan, itu kan warka bisa musnah, bisa rusak. Betul banget. Kalau nggak kita prepare, mitigasikan dari sekarang, tentu kita akan kewalahan pada saat hal itu terjadi, yang tentu tidak kita harapkan Mas Dodi. Setuju banget Siap. Pak. Itu sosialisasi sama masyarakatnya gimana tuh Pak? Kita ya zaman teknologi sekarang mungkin sosialisasi paling mudah kita gunakan kanal-kanal medsos kita ya. Kita punya medsos di Instagram, kita punya. Ada Instagramnya Pak? Ada Instagramnya. Saya follow dulu kali ya Pak ya? Oh boleh, Mas Jordi bisa follow. Instagram nih. Instagram kantor pertanahan Kota Depok @kantah Kota Depok. Oke, coba dicek tuh Mas Jordi. Instagram ya? Ya, followersnya udah 7.972. Waduh, Nah, itu keren banget. Sudah posting 7.699. Wah, oke. Jadi kalau ada yang mau tahu juga soal Kota Depok gitu kan, Iya. programnya apa aja, ini bisa dicek juga guys, ada di Instagram mereka, Iya. ya @kantah Kota Depok. Pak, kan tadi kita bahas soal digitalisasi nih, Baik. ya kan, dan nggak semua orang yakin saya bakal nerima sistem Ya. baru, Oh, iya. ya kan. Pertanyaannya itu warga Depok itu responnya gimana terhadap perubahan ini? Kalau respon dari warga Kota Depok ya, kalau saya lihat langsung saat berinteraksi, namanya juga suatu perubahan ya. Dari sertifikat, dari analog ternyata kita repot karena khawatir nyimpen sertifikat nanti harus selalu ada. Pada saat tadi yang kita tidak harapkan ada bencana, sertifikat kita termasuk barang yang hilang, atau nggak usah ada bencana, kita bawa sertifikat kita jatuh atau hilang, kita repot karena prosesnya akan panjang. Tapi kalau udah digital akan banyak kemudahan di situ. Teman-teman masyarakat nggak perlu bawa sertifikat. Kalau dia ke kantor pertanahan, kemudian cukup dengan sertifikat elektronik yang tersimpan di aplikasi Sentuh Tanahku. Bila dia sudah mempunyai akun, dia bisa kapanpun bisa melihat. Jadi kalau sertifikat sudah beralih ke digital, lebih banyak manfaat yang didapatkan oleh masyarakat. Nah, ini. Tapi dari sisi pelayanannya lebih mudah yang analog atau yang elektronik, Pak? Kalau dari sisi pelayanan, Mas Dodi, yang namanya sudah
Digital ya, Iya. lebih mudah dong digital daripada yang analog ya. Tugas dengar ya, Betul. kepala kantornya sendiri Betul. bilang digital lebih enak. Iya betul, digital jauh lebih enak. Kan tadi saya udah keliling-keliling, Oke. terus saya lihat staffnya ramah-ramah, helpful Makasih. semua. Saya nanya, dijawab, Ah. gitu kan. Apa sih Pak rahasianya supaya punya kantor yang pelayanannya itu dari hati? Oke. Ada nggak rahasianya? Sebenarnya nggak ada rahasianya Mas Dodi ya. Kalau rahasia kan rumah makan Padang ya, itu ada rahasianya bumbunya. Kalau kita bagaimana membuat suasana kerja itu nyaman, itu dulu. Oke. Kalau suasana kerja nyaman itu tentu akan berpengaruh ke teman-teman ya, teman-teman. I see. itu. Kenyamanan di kantornya itu sendiri Betul, ya Pak ya? kenyamanan di kantor itu sendiri. Nggak cuma buat masyarakat, tapi buat staffnya juga buat ya Pak? staffnya, betul. Siap. Pak, terakhir nih, ada pesan nggak untuk masyarakat tentang digitalisasi yang sedang dijalankan pemerintahan dari BPOM? Ya. Silakan Pak. Tentu untuk masyarakat Kota Depok, yang pertama jangan langsung percaya terhadap pemberitaan yang viral tentang pelayanan pertanahan, khususnya permohonan pelayanan pertanahan ribet, lama, kemudian kantor pertanahan Kota Depok, sarang mafia tanah. Nah ini Nggak benar guys. nggak benar ya, nggak benar. Kami sampaikan, kami sangat terbuka dengan masyarakat yang datang ke kantor pertanahan Kota Depok. Dan di era digitalisasi ini, ayo sama-sama aplikasi Tentu Tanahku, jangan lupa diinstal. Nah, aplikasi Tentu Tanahku itu memudahkan Bapak dan Ibu, Mas, Mbak, Om, Tante untuk mengecek alur permohonan yang diajukan di kantor pertanahan Kota Depok, dan sangat mudah bisa diinstal di Play Store-nya atau iStore-nya, iOS-nya, itu silakan digunakan. Sangat kata Mas Jody bilang sangat helpful untuk masyarakat. Itu yang dilakukan oleh kementerian kita, membantu memudahkan masyarakat Kota Depok khususnya mendapatkan akses pertanahan. Dan datang langsung ke kantor pertanahan Kota Depok. Kami juga ada pelayanan pertanahan akhir pekan, Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu guys. Sabtu dan Minggu dari pagi jam 8 sampai jam 12. Tentu 8 sampai jam 12. sampai jam 12. Nah, itu nanti silakan buat masyarakat Kota Depok, warga Kota Depok yang waktunya terbatas dapat datang ke kantor pertanahan Kota Depok. Kami siap melayani Bapak dan Ibu untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari aspek pertanahan. Siap. Terima kasih banyak Baik. Bapak sudah menyambut kita Siap. dengan sangat hangat dan ramah sekali. Siap. Nih saya terima kasih sekali lagi buat staff, buat semua yang sudah menyambut kita. Ini kantor yang luar biasa ya Pak ya. Terima kasih. Kita mungkin bisa mampir lagi kapan-kapan ya Pak. Kapanpun kami senang hati menyambut Bapak. Terima kasih Bapak. Oke guys, itu aja dari kita. Baik. Kalau ada kantor yang mau gua kunjungin, komen di bawah. Nanti gua datengin. Kepo soal tanah, tanya siapa lagi? Tanya Mas Jordi lah. Pak, sebentar Pak. Pak, habis ngurus tanah ya Pak? Iya, betul Pak. Apa namanya siapa Pak? Widi Priyono Pak. Saya Jordi Pak, kenalin. Pak, saya mau nanya dong. Ini Bapak ngurus tanah apa nih? Balik nama Pak. Oh, balik Balik nama. nama, ya. Oke. Sukses nggak Pak? Berhasil? Berhasil Pak. Berhasil. Oke. Pak, saya mau nanya. Ini tadi ngurusnya susah apa gampang? Gampang Pak, mudah, sangat mudah. Ada kesan-pesan nggak sama pengurusan di kantor pertanahan Depok? Untuk selama ini tidak pernah ada kendala apapun sih Pak. Nggak ada Lancar-lancar aja. Lancar Iya, terus ya? Iya, iya. Oke. Terima kasih banyak ya Pak ya Sama, Pak. buat waktunya. Silakan Pak, Ya. hati di jalan Pak. Dengar sendiri ya guys. Itu salah satu aja nih. Kalau gue bisa panggil lagi, gue jamin jawabannya sama.